Anyway, di sebelahku udah ada Mbak Uli. Halo Mbak Uli. Ya, Mbak Uli ini sebagai henna art ya Mbak ya? Henna art. Iya, nanti Mbak Uli akan membantu kita membahas mengenai seputar henna. Seputar henna. Langsung aja nih Mbak, kita perkenalan dulu Mbak ini profilnya seperti apa, bagaimana perannya sebagai henna art. Oke, nama saya Yuli Marotan Sania, atau lebih sering dipanggil Uli, dan untuk Instagram profil saya di uli_ag. Sejak 2008 sih, mulai henna art, mulai tertarik dengan dunia henna art. Mulai serius sih henna art. Oke, awalnya itu gimana Mbak, kalau boleh cerita? Dulu sih lagi musimnya film Air Cinta, gitu kan ya. Itu lagi musimnya Air Cinta, jadi ada Rianti Cartwright-nya pakai henna. Mulai dari situ tuh, aku tuh kayak tato tapi kok motifnya cantik-cantik kayak motif bunga gitu kan. Nah, mulai dari situ mulai dari googling. Zaman dulu kan masih belum bisa nih nanya-nanya ke siapa, yang cuma bisa nanya kan Google aja, sama Google. Mulai dari situ mulai nanya apa sih ukiran itu gitu kan. Akhirnya ketemulah sama komunitas yang dari luar negeri itu, masuk ke komunitas mereka, menjelasin lah apa yang dipakai sama Rianti itu adalah henna. Sebelumnya memang udah ada keterampilan melukis atau gimana? Kalau keterampilan melukis sih memang kita dari kecil tuh hobi gambar. Oh, suka menggambar. Jadi memang dari kecil hobi gambar, terus suka yang namanya sketsa gitu kan, itu paling suka, paling hobi. Tapi sampai akhirnya aku melihat di sebelah Mbak tuh ada usaha rumahan. Boleh dikenalin nggak? Boleh. Ini perlengkapan dari hennanya. Jadi ini henna cone-nya. Apa itu? Henna cone. Dia bentuknya dalam cone, corong kosong. Jadi kita untuk aplikasi aku menggunakan henna cone. Untuk bahan aplikasi ini medianya sih ada banyak. Ada yang berbentuk cone, ada yang berbentuk aplikator, ada yang berbentuk seperti jarum suntikan. Tapi dia nggak pakai jarum sama sekali, dia cuma pakai alat stringing gitu aja. Ini selain ini kan udah jadinya. Mbak juga buat juga. Itu gimana Mbak? Jadi sebelum kita bikin dari sini itu pakainya henna bubuk dulu. Pakai henna bubuknya ini. Jadi ini kemasannya bentuknya ya ini ada cara-caranya. Kemasannya seperti ini. Kita packingnya di paku ini bubuknya. Nanti kita icip. Kalau zaman dulu tuh kan yang suka kita apa namanya? Zaman kecil kita suka pakai pacar-pacarnya, pacar-pacaran, kalau gitu kan. Di jalan, sambil tubuh-tubuh. Itu sama bahannya. Jadi ini tapi kita melalui proses pengeringan supaya lebih tahan lama. Karena kan kita ngilangin getahnya dulu. Getahnya itu dikeringkan jadi kandungan getahnya hilang, baru bisa di packing seperti ini. Jadi Mbak Uli ini dia selain sebagai henna art, melukis henna ya, tapi Mbak juga membuat sendiri. Buat henna sendiri. Itulah kenapa saya menyebut diri saya sendiri adalah henna art, karena kalau henna itu bahannya, jadi henna art adalah orang yang membuat hennanya. Jadi kalau seni lukisnya itu beda lagi namanya. Kalau seni lukisnya adalah mehendi. Kalau di India itu orangnya lebih luas. Kalau ini sih henna natural namanya. Kalau kita nyebutnya henna natural. Jadi kalau ini butuh waktu sekitar didiamkan kulit sekitar 4 jam. Kemudian warnanya berubah, itu dari orange dulu, kemudian menggelap dalam durasi 24 sampai 48 jam. Karena semua bahan yang kita pakai adalah halal. Karena aku suka lihat henna kan dipakai jadinya warna kayak orange. Ada juga warna putih. Ya kan? Iya betul. Kalau henna putih itu sebenarnya kita bukan nyebutnya
musimnya henna putih ya, kalau istilah aja sih sebenarnya henna putih. Jadi putih itu kita pakai namanya body painting. Body painting. Body painting. Jadi body painting itu ada 2 jenis, ada yang palette, yang base oil, ada yang cair, nah itu yang water oil, water base gitu kan. Jadi kalau yang palette itu dia menggunakan minyak, jadi lebih untuk dikuas. Nah kalau yang untuk cair kita pakainya bisa diukir, makanya suka disebut sama henna putih ya, karena kita mengaplikasikan body painting tadi ke motif seni henna gitu. Menarik banget ya pembicaraan kita kali. Kalau misalkan aku mau ini dong Mbak, coba diaplikasikan ke aku gitu. Boleh. Karena kan pengen penasaran juga kan, kira-kira motif henna itu apa aja gitu. Kalau misalkan Mbak yang simpel itu apa aja nih? Kalau yang bunga, kalau yang lebih simpel tuh banyak macamnya. Jadi kalau yang simpel itu untuk yang nggak suka motif bunga-bunga, dia bisa ada daun aja. Itu kita sebutnya namanya binas daun rambat. Jadi daun rambat. Jadi kita ada yang daun aja, ada yang lebih suka nggak suka ada daunnya, tapi aku suka ada bunganya tapi kecil-kecil, bisa kita modifikasi bunganya kecil-kecil. Nanti untuk simple aplikasinya tergantung dari besar tangan mau segimana gitu kan. kecil. Jadi udah awal biasanya ngabisin waktu buat henna itu berapa? Dan lebih ke ladies banget pasti bunga-bunga ya. Tapi yang simpel aja gitu. Tapi yang kita bikin modifikasi agak lebih eye catching lah. Sambil ngobrol kan Mbak ya? Ya boleh. Kalau biasanya Mbak henna art ini solo atau ikut semua itu? Kalau boleh solo ya. Jadi tidak join sama semua, tapi biasanya kadang dapat rekomendasi dari semua. Kalau henna sendiri itu asalnya dari mana sih? Kalau henna itu sebenarnya berasalnya itu dari Arab ya. Iya. Dia dari Mesir kuno itu Arab itu. Henna itu emang sudah dipakai dari kerajaan Mesir kuno. Cleopatra itu kalau dilihat di kostum muminya itu di bagian kanannya itu ada hennanya. Iya. Jadi memang henna itu dipakai oleh perempuan. Nah kalau ini kita gambar bunga. Terus Ya. Oke, ada sebutan yang lain gitu kan? Kalau tipe bunga sih ada banyaknya. Jadi ada rose, ada kenana, ada bunga tapak dara itu kadang sering dipakai. Jadi banyak motif henna Mbak. Banyak. Kira-kira kalau boleh sebutin angka ada berapa? Oh ada ratusan kalau motifnya. Tapi lebih itu sudah dimodifikasi. Jadi udah banyak banget modifikasinya. Kalau untuk kualifikasi Mbak, sebenarnya untuk masalah henna ini apa sih yang perlu diperhatikan? Karena kan mungkin teman-teman nggak tahu nih, mungkin dia pemula, dia nggak tahu. Iya. Kalau yang pertama sebelum aplikasi henna itu harus kulit kliennya harus bersih dulu. Jadi dia nggak boleh pakai lotion, dia nggak boleh ada kotoran atau kulit mati gitu kan. Jadi supaya henna ini juga lebih lama di kulit gitu, dan warnanya juga lebih bagus. Jadi dari kalau misalkan mau masang henna, tangan kalian tuh harus bersih dulu. Kalau misalkan bisa pakai lotion Mbak ya, bersih dulu pakai sabun pembersih tangan, baru dikeringin, baru bisa dipakai henna. Karena nanti takutnya 4 jam dan maksimal dalam 48 jam dia akan berubah warnanya sesuai dengan warna kulit, bisa coklat, bisa merah kecoklatan, bisa merah gitu. menarik sekali bahasa dia. Nanti biar terang lagi nih warnanya, katanya bisa disemprot pakai. Bisa disemprot, jadi pakai rose water ini. Jadi ini namanya rose water.
rose water. Nanti dia dipakai kalau henanya kering. Jadi ini kan berhubung henanya masih basah, jadi belum kita semprot dulu. Nanti kalau henanya sudah mulai kering dan kita semprot menggunakan rose water. Ini rose water hydrosol ya, kita bikin sendiri juga dari kelopak-kelopak mawar yang kita kumpulin. Jadi Mbak buat sendiri? Seluruhnya bikin sendiri. Karena lebih tahu ya jadinya bahan-bahan yang kita pakai itu semuanya alami dan aman buat kulit. Ini namanya apa ini? Ya, ini mini DIY. Jadi buat kalau itu kayak do it yourself. Jadi kalau misalnya penasaran, kepo dengan bisa bikin henna natural sendiri, jadi kita pakai mini DIY. Ya, paket starter buat bikin sendiri. Jadi seluruh perlengkapannya sudah ada di dalam sini. Jadi tinggal cemplung kayak masak instan. Nah, lebih gampang. Jadi kalau misalnya mau bikin sendiri di rumah. Satu apa tuh namanya? Satu pot. Bisa Satu ini bisa dapat 3 pot ini. Jadi satu pot ini bisa, kalau misalnya kayak gini bisa sampai 10 orang ya. Banyak juga. Jadi buat wedding itu ini cukup 3 pot buat wedding 2 tangan dan kaki. Jadi sebenarnya yang terpenting itu gimana kita Tekniknya aja ke teman-teman kita sendiri. Ya betul. Jadi ada tebal tipis, ada yang harus diarsir, ada yang enggak. Jadi kalau misalkan Mbak biasanya dalam sebulan tuh berapa kali nih? Tergantung situasi ya. Kalau 1 minggu biasanya ada 3 sampai 4. Kadang ada 2, kadang cuma 1, kadang nggak ada sama sekali. Kalau lagi pandemi COVID-19 ini gimana? Kalau pandemi ini terakhir ngejob itu awal April, kemudian off sampai terakhir itu kemarin tanggal 29 Mei. Itu satu orang satu minggu cuma 1 orang. Ada yang banyak mundur sih sebenarnya, kan kasihan juga sih. Iya, sampai diundur ya. Sampai diundur. Kalau jadi sangat menginspirasi sekali ya Mbak Uli ini. Jadi kita bisa mengetahui seputar henna itu apakah halal atau enggak, terus kayak gimana cara mengaplikasiannya. Terus kalau di Palembang ini ternyata ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Di sini juga Mbak Uli juga memperkenalkan bagaimana cara membuat henna dengan alami Mbak ya. Bisa dilihat dari produk itu juga Mbak juga membuat sendiri. Jadi memang seluruh bahannya kita bikin sendiri untuk meyakinkan bahwa kita seluruh produk yang kita pakai itu halal dan aman. Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi nanti. Terus saksikan program MUA Temukan Rasa Kelisa dan Cantikmu bersama saya Fadila Rahma dan Mbak Uli. Kami undur diri, sampai jumpa di program selanjutnya. Sampai jumpa.